Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali dengan channel Muslim Menjawab. Pada kali ini kita coba merespon video yang diupload oleh Martir Channel ya. Tumben Martir Channel tidak menggunakan thumbnail ya. Thumbnailnya biasanya ustadz kayak gini nih. Biasanya pakai baju haji, pakai sorban dan seterusnya. Thumbnailnya gelap ya. Dia sengaja namanya menghindari thumbnail gitu ya. Mungkin diprotes juga oleh banyak pihak sebagai sebuah thumbnail yang menipu. Kan thumbnail kan lambang dari sebuah video. Sekarang thumbnailnya gelap dia, nggak apa-apa, tapi isinya sama, orangnya sama. Ini penipu juga nih teman, pakai baju haji, pakai sorban, pakai baju koko, seperti ustadz bawa Quran, ngomong Quran, isinya adalah justru menjelek-jelekan Islam. Nah, di dalam video ini Martir Channel tanggal 10 Juli ya, ini belum sampai beberapa jam. Mari kita lihat. Jadi tembakan dia adalah Ustadz Yahya Waloni. Ya, banyak ya orang-orang karbitan itu ya, para apa ya, murtadin kelas teri gitu ya. Contoh misalkan saya Abraham Evangelis Evangelis Abraham Effendi kan yang dari Aceh, tak sama. Video pertamanya lah nembak Yahya Waloni. Ini pun sama ini, si Ustadz palsu, haji palsu yang bernama Cornelius sebenarnya, cuma dia malu-malu. Nama saya Muhammad KC, ngomong saja. Nama saya Cornelius, buang ustadznya karena memang bukan ustadz. Kenapa bukan ustadz? Karena di bawah-bawah ada kitab Sapinah, kitab saya SD itu. Malu kalau ustadz bawa kitab Sapinah. Harusnya kitab yang dibawa tuh Ihya Ulumuddin. Halo bro. Ihya Ulumuddin, Rasulullah misalkan, tafsir Ibnu Katsir lah jelek-jeleknya kalau jadi ustadz itu. Ustadz kok bawa Safinah itu saat saya SD itu. Itu kitab anak tidak iya bro ya. Ngomong haji, rukun haji we salah kan. Nah, sekarang ini sama nih nembak Pak Waloni tentang pertama kafir. Konsepsi kafir. Dia mengkritisi gitu ya ucapan ceramah dari Pak Waloni tentang tuduhan kafir kepada non muslim. Yang kedua, dia pun memprotes. Ayat ini menunjukkan bahwa umat Islam, ulang lagi ya, ayat ini kata dia, ini ada surat Al-Maidah bagaimana ya? Ayat ini menunjukkan umat Islam itu katanya kafir. Ulang lagi ya, ayat ini katanya menunjukkan bahwa umat Islam yang sholatnya itu begitu kafir. Kenapa? Sholat tidak ada dalam Quran. Barang siapa yang tidak melaksanakan ibadah yang tak sesuai Quran, maka kafir. Kesimpulannya apa? Umat Islam sholat dan sholatnya tidak ada dari Quran, maka umat Islam adalah kafir. Itu kan bahaya. Mari kita lihat dulu ya ceramah dia nih. Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Saudara-saudara yang saya cintai di seluruh tanah air Indonesia, saya menanggapi ceramahnya Ustadz Yahya Waloni tentang kafir. Yang saya aneh, Pak Yahya Waloni ini ngerti Al-Quran apa kagak sih ya? Al-Quran sudah menjelaskan tentang kafir, kategori orang kafir di surat Al-Maidah ayat 44 mengatakan Bismillahirrahmanirrahim. Ini ayatnya, suratnya. Waman lam yahkum bima anzalallah fahuwa kafirun. Kan? Di sini dia bukan ustadz, dia sudah korupsi kata-kata. Nih, dia bilang waman lam yahkum bima anzalallahu. Nah, langsung humul kafirun. Dia mengkorupsi apa ya? Faulaika ya. Coba kita tes ya. Tes lagi, ini yang dikorupsi sama dia. Kita tes. Ulang lagi. Artinya Ulang. barang siapa bahwa kafirun. Artinya Atau ulang lagi. barang siapa yang waman lam yahkum bima anzalallah fahuwa kafirun. Pahwa lagi. Artinya Kan? barang siapa
Pak, yang Jelas kan? Dia sudah bukan hanya mengkorupsi tapi menyebutnya salah. Wa man lam yahkum bima anzalallahu, langsung katanya fahuwal kafirun. Padahal isinya adalah humul kafirun. Jelas dia dikorupsi nih. Faulaika humul kafirun dirubah menjadi fahuwal kafirun. Jelas. Ini ustad, bukan ustad. Ini anak kemarin sore yang belajar kitab Safinah. Aduh, baca kitab saya udah salah, ngaku-ngaku ustad. Jadi lemes sekarang nih. Kenapa kok ngomongnya lemes ini? Jangan-jangan honornya nggak sesuai harapan. Ini kan bermimpi. Saya itu harus seperti Abdul Somad loh. Kalau saya bicara masalah kitab Safinah, pulang-pulang dapat amplop. Mungkin amplopnya udah kurang ini. Lemes dia, rugi kan. Tidak semua yang masuk Kristen itu kaya loh. Ya, Junedi Salat tengok. Ketika dia masuk Kristen malah ekonominya nggak bagus, rumahnya nggak bagus, usahanya seperti itu. Ya. Nah, ini lemes ini dia, jangan-jangan honornya kurang. Lihat ya di sini dia tuh, faulaika humul dikorupsi. Dia langsung wa malam yahkum bima anzalallahu fahuwal kafirun, salah. Faulaika humul kafirun harusnya. Jelas, dia bukan ustadz ya. Dan bukan juga lulusan pesantren. Next. tidak memutuskan apa yang diturunkan Allah, mereka itulah orang-orang kafir. Jadi persepsi dia tuh begini, kan kita tahu ya Pak Yahya Walu ini kan orangnya ekstrim, keras lah, menyatakan orang Kristen kafir, selain Islam kafir, dikritik sama dia. Bahwa kafir itu bukan orang non Muslim, tapi yang kafir itu adalah ini katanya yang tidak melaksanakan hukum-hukum yang diturunkan oleh Allah, begitu maksudnya. Nah, langsung dia nembak. Tembakannya bukan hanya kepada Yahya Wallace, tapi kepada umat Islam. Dengan dasar apa? Sholat di Quran tidak ada. Maka sholat, ibadah sholat yang dilakukan oleh Muslim adalah tidak sesuai dengan apa yang diturunkan oleh Allah. Sehingga apa? Masuk kategori kafir. Begitu, ini yang berbahaya. Yang harus kita balas ya. Next. Jadi orang kafir itu membuat putusan sendiri, membuat benar sendiri, itulah orang kafir. Melenceng dari firman Allah, melenceng dari Al-Quran, itulah orang kafir, saudara. Jadi tolong kalau berteriak-teriak di YouTube itu harus benar dong ayatnya yang jadi rujukan. Jangan asal ngecap keluar dari mulut, mengkafir-kafirkan orang. Biasanya kalau tukang gorengan, kalau menawarkan barangnya selalu bilang gorengan, 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 tidak pernah bilang jambu, jambu atau duren, duren. Kalau yang suka menyebut kafir, kafir, jangan-jangan dia yang kafir. Ya kan? Ini udah mulai dia membuat pembukaan bahwa ya kalau nih sering menyebut orang lain kafir, umat Islam menyebut orang lain kafir. Ternyata umat Islam secara umum, khususnya ya Waloni, sholat yang di Quran tidak ada. Maka sholat itu tidak alkitabiah. Kalau tidak alkitabiah berarti ini katanya. Wa malam yahkum bima anzalallahu faulaika humul kafirun. Termasuk orang kafir. Kita orang muslim disebut orang kafir karena sholat kita tidak sesuai Quran. Ini kan bahaya. Next. Kenapa saya katakan dia yang kafir? Karena dia sendiri yang meleset dari Al-Quran. Meleset bagaimana? Yang dia lakukan ibadah aja bukan dari Al-Quran. Seperti sholat 5 waktu di Al-Quran tidak ada sholat 5 waktu, saudara. Ya, dia melakukan sholat itu dari kitab kuning, kitab karangan Syekh Nawawi Al-Bantani dan Ya kan, kata dia, orang kafir itu orang yang tak melaksanakan ibadah sesuai Quran. Muslim kata sholat hanya menggunakan kitab kuning, tidak menggunakan Quran. Juga tidak menggunakan hadis. Ini sebuah penyesatan yang harus kita bantah ya. Jadi jangan seenaknya lah di publik itu, di negara Indonesia itu
bukan negara Islam. Indonesia itu negara Pancasila. Di dalam Pancasila banyak bermacam-macam agama yang patut kita saling hormati, saling hargai, masing-masing keyakinan, masing-masing kepercayaan, jangan saling ganggu. Katanya Islam ini rahmatan lil alamin. Coba jadi rahmat bagi seluruh alam, alam Kristen, alam Hindu, alam Buddha. Oke, kita langsung aja bahas ya. Jadi dia mempersepsikan Muslim dengan sholatnya adalah kafir. Kenapa? Dia tidak melaksanakan sesuai ini. Sholat tidak sesuai dengan apa yang diturunkan oleh Allah. Di Quran tidak ada sholat. Sholat katanya menggunakan kitab kuning. Mari kita cek ya. Nih, sholat 5 waktu dalam Quran ya. Mana ini? Nih katanya. Dan segala puji baginya baik di langit di bumi pada malam hari dan pada waktu zuhur. Ya, ini ditafsirkan oleh ulama ya, Ibnu Abbas. Ibnu Abbas berarti kan keponakan Nabi kan. Apa katanya? Ini katanya hina tumsuna pada petang hari adalah sholat maghrib dan sholat isya. Berarti apa? Ini ada dalam Quran ini. Ya ini ya. Wahina nih. Wahina wa tudhiruna zuhur. Ya. Wahina malam hari, ini tafsirannya dari Ibnu Abbas, jelas kan? Maghrib dan isya, jelas di Quran ada, dia aja yang tidak paham. Next di sini. Mana? Ya di sini ya. Segala puji baginya baik di langit di bumi pada malam hari dan waktu zuhur ya. Oh ya sudah. Ya. Ya. Lagi sini kata apa? Yang wahina tuhdiruna waktu zuhur ya, zuhur. Jadi ada sini. Ini zuhur nih. Tuzhiruna ini waktu zuhur. Wa asyiya berarti isa. Gitu. Ada nih wa asyiya adalah isa. Kan gitu. Jelas dia tidak paham masalah Quran. Ini Anissa lagi. Anissa 103 ya. Inna sholata kanat sya'alal mu'minina kitabam mauquta. Sungguh salat itu adalah kewajiban yang ditentukan waktunya gitu ya. Jadi di Quran jelas sudah ada waktu-waktu sholat. Ya, ini hadis Nabi diperkuat. Kalau Quran kurang jelas diperkuat lagi sama hadis nih. Nih kewajiban. Ajaklah mereka untuk bersaksi tiada Tuhan selain Allah dan sungguh aku adalah utusan Allah. Jika mereka mentaati, maka beritahukanlah mereka Allah telah mewajibkan mereka salat 5 waktu sehari semalam. Hadis riwayat Bukhari jelas di hadis ada bro, jangan sembarangan. Nih ada lagi hadis lain nih. Ibnu Abbas berkata, Rasulullah bersabda, saya telah dijadikan imam oleh Jibril di Baitullah 2 kali. Maka ia salat bersama saya. Salat zuhur ketika tergelincir matahari. Salat asar ketika bayang-bayang sesuatu menyamainya. Salat maghrib ketika terbenam matahari. Salat isya ketika terbenam syafaq atau mega merah. Dan salat subuh ketika fajar bercahaya. Ini jelas kan? Ini jelas adalah menunjukkan waktu sholat ya. Ini hadis riwayat Daud. Ini jelas ya. Jadi apa kesimpulannya? Kesimpulannya perintah sholat sesuai Quran, sesuai hadis. Maka salah mengatakan bahwa sholat tidak ada dalam Alkitab atau Quran. Salah. Kemudian konsepsi kafir itu gimana sih ini ada nih. Ini konsepsi kafir dalam Islam ya. Kenapa ya Wallahualam itu menyebut orang lain kafir? Saya kira sejauh tidak dalam dokumen-dokumen dan lembaga-lembaga resmi nggak masalah. Kafir itu untuk mendefinisikan bahwa kita berbeda sama orang, gitu ya sudah. Kan gitu kan, ya ayyuhal kafirun ada kan? Lakum dinukum waliyadin, agamaku. Dalam al-kafirun jelas tuh. Selain agama Islam adalah kafir. Ini sudah sangat halus karena kafir itu kan dari menutup diri gitu loh. Ya, Pak Ustadz siapa ya? Sugi itu dari Salam Akal Sehat kemarin kan berdebat tuh dengan seorang pendeta. Pendeta tuh bilang, kenapa kamu tuh mengkafir-kafirkan kami loh, kata si Sugi. Itu katanya, itu lebih halus daripada Yesus. Yesus tuh menyebut kalian apa katanya kalau yang selain itu orang mati kan. Biarlah orang mati mengubur orang mati. Bayangkan, orang mati dengan orang ketutup kan lebih halus ketutup. Itu masih lumayan ya, orang mati untuk orang Yahudi. Ada lagi, kamu tuh keturunan ular beludak, bayangkan.
Yesus menyebut orang yang tidak menerima dia adalah ular beludak. Ular beludak kan ular yang ganas itu. Ular itu lebih parah itu. Padahal Yesus mengatakan bukan yang masuk ke dalam tubuh kita yang haram, tapi yang keluar. Ucapan ular itu perlu ditafsiri lagi, apa benar dari Yesus apa bukan? Karena nggak mungkin. Masa Yesus menyebutkan ular. Tapi ya kalaupun itu benar, dalam Matius ada kan ular beludak. Orang-orang yang Yahudi, orang-orang yang tidak menerima dia. Jadi kafir itu sudah halus. Nah ini dalam Islam ini ya. Laqad kafara alladziina qalu innallaha huwal masyihu ibnu Maryam. Sesungguhnya orang kafir yang berkata Isa adalah putra Maryam. Itu. Jadi kalau Pak Yahloni mengatakan orang Kristen itu kafir, ya memiliki dasar. Ini dasarnya. Kenapa orang Kristen kan menyebut Isa al-Masih kan sebagai Allah? Setara sama Tuhan kan? Bukan Allah itu. Ya tapi setara dengan Tuhan. Disembah kan? Sesuai dengan konstitusi Indonesia kan? Father and Son are equal. Bapa, anak adalah setara. Atau Allah dan Yesus adalah setara. Allah ya Allah, Yesus pun Allah kan gitu. Demikian. Al-Maidah 17. Lagi ini. Laqad kafara alladziina qalu innallaha huwal masyihu ibnu Maryam. Kan itu kan? Kafirlah orang menyebutkan Allah itu sebagai Isa Masih. Kan? Dan demikian. Jelas ini. Ini lagi. Laqad kafara alladziina qalu innallaha salisu salasah. Sesungguhnya orang kafirlah orang yang mengatakan bahwa Allah salah satu dari tiga. Berarti apa? Berhubungan sama Trinitas. Jelas ini kafir. Jadi tidak salah saya kira kalau mereka menyebutnya kafir. Tambah lagi ini, yang paling umum tuh ini ya. Nah, waqalatil yahudu azairu ya, azairu nullahi waqalatin nasyarul masyihu ibnullah. Nah, ini kan orang-orang Yahudi berkata Uzair itu putra Allah dan orang-orang Nasrani berkata Al-Masih itu putra Allah. Demikian itu ucapan mereka dengan mulut mereka. Mereka itu meniru perkataan orang kafir. Betapa segala macam agama, siapapun yang menyebut Allah itu punya anak itu kafir atau meniru orang kafir. Surat At-Taubah. Jadi jelas ucapan Pak Yahloni nggak salah. Karena untuk membedakan antara kita sama orang, kan itu kan? Nah, itu. Dalam agama lain pun dikenal. Yahudi menyebutnya Al-Ghayyim kan? Yahudi menyebut orang selain dia itu Ghayyim. Orang Kristen pun menyebut orang lain selain dia apa? Raka. Sama untuk membedakan dia sama orang. Apalagi zaman Yesus. Zaman Yesus itu selain yang nerima Yesus adalah apa? Ular beludak. Kejam kan? Ular beludak. Kamu keturunan ular beludak. Kamu akan dikirim kepada serigala. Bayangkan, serigala ada, ular beludak ada. Jadi kafir itu sudah halus. Benar kata si Ustadz Sugi dari Salamaka Sehat. Kafir itu udah halus rupa, itu kan menutup gitu. Daripada disebut ular beludak atau disebut dengan apa serigala. Bayangkan, Yesus lebih kejam lagi menyebutnya selain dia itu orang mati. Biarlah orang mati mengurus orang mati. Ketika seorang muridnya tuh minta dispensasi, saya mau izin ya Yesus, bapak saya mati. Apa kata Yesus? Biarlah orang mati nguburin orang mati. Berarti yang tidak menerima beliau itu disebut orang mati gitu. Disebut juga ular beludak. Disebut juga serigala. Jadi kafir itu sebuah ungkapan yang halus karena kafir itu kafara, tertutup gitu, menolak gitu loh ya. Demikian segera. Jadi apa kesimpulannya? Kesimpulannya orang ini BLOON. Nggak paham. Tuduhannya ini sangat menyesatkan. Muslim sholat tidak menggunakan Quran, sehingga Muslim di sini katanya sholatnya tidak sesuai Quran, tidak sesuai apa yang Allah turunkan, sehingga jatuh kafir. Nah, dia menuduh Pak Ustadz Yahloni itu salah, padahal yang salah dia. Yahloni memiliki dasar ya, dasarnya ini sekira Quran yang menyebutkan, bukan Pak Yahloni. Quran menyebutkan seperti itu. Kalau Yahloni salah, berarti Quran juga salah. Ya demikian saja, mudah-mudahan dapat bermanfaat. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.